Pak Jokowi itu wali Allah. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan. Penonton, hati-hati. Kata ibu nih, mantan presiden tuh Pak Jokowi, wali Allah. Kepap lemo, aku baru kali ini dengar beliau adalah wali Allah. Bu, sebelum bilang wali Allah, suruh baca surat Al-Baqarah dulu. Hafal nggak? Kalau nggak surat Ad-Duha, surat Duha ya, atau Al-Fatihah dulu lah, biar pasti. Gimana? Cocok? Aneh Glenn nih, aneh. Udah betungki. Yap, saya kira ini sudah parah sih guys. Apa yang menjadi pola pikir dari Ternakan Mulyono ini betul-betul sudah soak, sudah akut dan tidak bisa lagi diselamatkan. Mereka harus di bumi hanguskan. Bayangkan saja, orang yang mempunyai kasus besar seperti Mulyono ini, perusak demokrasi, mengacak-acak konstitusi, melakukan sebuah korupsi yang besar-besaran, dan masih dianggap sebagai wali Allah. Kalau wali para koruptor, ya kita bisa terima, kita bisa percaya. Kalau wali Allah, jauh ya guys ya. Nah, untuk video selanjutnya Miming akan menyajikan video di mana komentar-komentar netizen ini terkait dengan Ternakan Mulyono, dan bahkan Mulyono itu sendiri yang tak habis-habisnya memberikan pembelaan terhadap Mulyono, melindungi Mulyono dari kejahatan-kejahatannya yang selama ini dilakukan. Dan bahkan ada Pak Hari Hamzah yang dulunya getol menyerang Mulyono, sekarang berusaha untuk menjadi tamengnya Mulyono. Nah sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita lanjut dulu ke videonya seperti apa. Silahkan sahabat-sahabat tanggapi. Iki lho delok. Salah satu komen Ternake Mulyono. Ternak Mulyono nih. Sing isi ndas iku dicabut. Dadine ya blok-on kaya ngene iki. Anjir, Bro, selamat Anda dapat sepeda. Cukup nang Solo. sepeda. Peternakan. Australia terkenal sebagai negara yang mempunyai peternakan sapi terbesar di dunia. Selandia Baru terkenal sebagai negara yang mempunyai peternakan domba terbesar di dunia. Bahkan kabarnya jumlah domba lebih banyak dari jumlah penduduk Selandia Baru. Kemudian Mesir kini mengembangkan perikanan yang dibuat di padang pasir terbesar di dunia. Cina mengembangkan peternakan babi yang dibuat dari gedung-gedung bertingkat. Jadi gedung bertingkat untuk peternakan babi. Norwegia juga mengembangkan perikanan ikan salmon terbesar di dunia. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Nah, ini kok aneh nih. Masuk yang masuk ke data saya, di Indonesia sekarang yang sedang heboh adalah Ternak Mulyono. Apa ini? Ya, Ternak kita Mulyono. ikuti saja. Silahkan ikuti. Apa itu Ternak Mulyono? Anjir. Salah satu prestasi Pak Mulyono yang tidak boleh kita abaikan adalah apa? Penambahan utang 5.000 bahkan hampir 6.000 triliun. Oh. Utang Indonesia di akhir era kepemimpinan Pak SBY adalah 2.600 triliun lebih. Saat ini utang Indonesia per Juni 2024 adalah 8.440 triliun lebih. Artinya ada penambahan 5.800 triliun. Rasio utangnya pun meningkat dari 26,sekian% menjadi 39,sekian%. Ayo, dulu siapa yang milih Pak Mulyono dan sampai sekarang masih dukung Pak Mulyono? Kalian harus juga ikut tanggung jawab. Harus siap menanggung dosanya sebab ini adalah utang riba. Yang kedua, utang itu juga sebagai bentuk penjajahan gaya baru negara asing kepada negara Indonesia. Sebab dengan utang itu, kita bisa disetir oleh negara luar. Dan kalian tahu berapa jumlah utang jatuh tempo harus dibayar 2025 ini adalah 800 triliun. Mana para pendukung Pak Mulyono? Tanggung jawab ya. Saya sedih melihat cara orang Pak misalnya Hamzah nih. memandang Pak Jokowi tidak selesai-selesai. Nih si Fahri, yang dulunya getol, Hajar bang, hajar. mengkritik Pak Jokowi, kebijakan apapun di mata Fahri, Jokowi atau Mulyono selalu salah. Sekarang setelah pemilu 2024,
mutar 99 derajat membela Mulyono. Udah dikasih tulang. Pertanyaannya, ada apa Fahri? Ya, Fahri. Ah, kamu adik saya Fahri, kelahiran kamu 69. Tuh, Ya, tua ya. cuman kamu orang politik jadi kayak udah tua. Statement kamu selalu bela-bela Mulyono sekarang, Fahri. Ya. Sebenarnya saya nggak mau nanggapinnya, tapi karena melihat muka kamu tampil membela-bela Mulyono, katamu kan Mulyono berjasa di negeri ini. Sekarang saya tanya sama kamu, jasa apa? Jasa SMK? Jasa kibul-kibul? Ya, Pak Fahri, kamu dulu kan waktu dialog, jadikan saya presiden, saya akan habisi korupsi. Wong kamu sendiri korupsi, bisa-bisanya ngomong minta jadikan presiden, partaimu aja nggak lolos, ya kan? Yang sekarang menjadi pertanyaan kami rakyat, ada apa Fahri sekarang? Yang dulunya keras mengkritik kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, apa dulunya belum dikasih tulang? Setelah dikasih tulang kerbau lagi kan enak. Begitu Pak Fahri ya. Jadi hidup ini Pak Fahri, jangan munafik. Makanya kalau ngomong harus pakai aturan. Lo kan orang punya etika, namanya orang politik kan paham. Sama lah kamu kan sekampung sama si Ngibulin. Ngibulin kan kalau ngomong begitu, ngabalin maksud saya begitu. Sekarang kan nggak dipakai kan eranya Pak Prabowo, si ngabalin. Habis dulu kan jadi tim sukses ngabalin tim suksesnya Prabowo, terus mencaci maki Pak Jokowi pada saat kampanye, waktu dia mimbar di panggung, itu benar-benar dia ngatain Pak Jokowi. Begitu di KSP, mati-matian bela Pak Jokowi, kan seperti itu. Itu sekampung dengan Fahri, si ngibulin atau ngabalin. Ini Fahri lagi, dulu keras memprotes atau mengkritik seluruh kebijakan Mulyono. Fahri. Oke, wassalam. Walazim. Wiwi dan Bowo. Yang dibela-bela. Beda satu huruf ya. Ketipu kan lu Bang. Makanya gue cuma mau bilang aja, mendukung seseorang itu butuh kecermatan. Yang paling penting itu lihat rekam jejaknya Bang. Jangan asal begitu mau kampanye udah kayak Superman ya gak? Wah. Kampanyenya ternyata cuman omon-omon. Nyesel lu ya Bang ya? Nyesel kan? Makanya Bang, ke depan hati-hati milih pemimpin ya enggak? Udah banyak kita, emang nggak pengalaman ditipu sama si Mulyono. 10 tahun. Dulu kan begitu ngomong ya Mulyono, cuman beda retorika aja, ya enggak? Kalau Mulyono lemes dia, kayak orang bener, ngomong miring-miring gitu tuh. Kalau Prabowo tegas ya. Wow. Kenyataannya nol besar. Yap guys, itulah berbagai komentar dari netizen terkait dengan Pak Mulyono dan juga ternakannya. Ada juga Bang Fahri diberikan kuliah gratis oleh kakek-kakek. Dimana Pak Fahri ini dulu hampir setiap hari lah mengkritisi apa yang menjadi kebijakannya Pak Mul, dan sekarang jadi penjilatnya Pak Mul karena sudah mendapatkan tulang yang sangat-sangat besar porsinya. Nah, saya kira ini adalah pelajaran bahwa hampir dipastikan seorang politisi tidak berpihak kepada rakyat, tidak berpikir apa yang menjadi kepentingan rakyat, tetapi melainkan apa yang menjadi kepentingannya, itu yang didahulukan. Seperti Bang Fahri ini, kayak ngabalin juga seperti itu modelannya. Artinya siapapun yang memberikan porsi yang lebih besar untuk dirinya,
siapapun yang mempunyai potensi untuk menjadikan dirinya meraih keuntungan yang sangat besar, maka itu yang akan dia bela, seperti yang terjadi pada Fahri dan juga Ngabalin. Tapi Ngabalin tidak dipakai sekarang ya, sudah jadi gelandangan. Nah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Mimin tidak berlama-lama dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang bisa bermanfaat dan juga menghibur sahabat-sahabat. Dan sahabat-sahabat, sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.